Bonjour, je vous explique maintenant sur kompetensi kebahasaan. Bon, kompetensi kebahasaan dalam linguistik ini mengacu pada pengetahuan sistem kebahasaan, kaidah-kaidah kebahasaan, kosakata, unsur-unsur kebahasaan, dan bagaimana unsur-unsur dirangkaikan sehingga dapat menjadi kalimat yang memiliki arti. Tetapi ternyata kompetensi kebahasaan ini tidak memiliki arti yang sama dengan performansi kebahasaan. Yang kita ketahui dari keterampilan berbahasa seperti CO, PE, CO, PO, CE, PE atau dalam bahasa Indonesia itu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis itu tidak termasuk ke dalam kompetensi kebahasaan, melainkan masuk ke dalam performansi kebahasaan. Dikatakan performansi merupakan produksi secara nyata seperti berbicara, menulis, dan juga komprehensi seperti menyimak dan membaca pada peristiwa-peristiwa ahli bahasa. Lalu apa maksud dari kompetensi bahasa? Kompetensi kebahasaan adalah istilah yang dipopulerkan oleh Chomsky yang mengacu pada pengetahuan gramatika. Jadi ketika kita mempelajari materi yang berkaitan dengan kemampuan struktur bahasa, itulah yang masuk ke dalam kategori kompetensi kebahasaan. Kemampuan dalam mengenal struktur bahasa. Sedangkan performansi kebahasaan itu ialah yang mencakup ke dalam 4 keterampilan berbahasa seperti CO, PO, CE, dan PE dalam bahasa Prancis khususnya. Kompetensi kebahasaan ditekankan juga adalah pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat abstrak, yang bersifat pengetahuan tentang kaidah, parameter, atau prinsip-prinsip serta konfigurasi sistem bahasa. Dikatakan abstrak ya memang karena tidak terlihat kemampuannya ya, melainkan hanya bagaimana performansi bahasa itu seperti keterampilan berbahasa tadi yang 4 harus disesuaikan dengan gramatika atau struktur bahasa yang berlaku pada sistem bahasa tertentu. Makanya dikatakan abstrak. Tidak nyata kemampuan yang dihasilkan itu apa selain kemampuan mengolah bahasa sesuai dengan struktur bahasanya atau tata bahasanya. Kompetensi kebahasaan merupakan pengetahuan gramatikal yang berada dalam struktur mental di belakang bahasa. Di belakang bahasa artinya meskipun ketika kita berbicara, kita tidak menggunakan kaidah tata bahasa yang baik, tetapi orang lain yang diajak berbicara itu masih memahami pembicaraan kita. Makanya kenapa dikatakan di belakang bahasa, karena dalam hal berbicara tanpa gramatika yang baik, komunikasi itu masih berjalan baik. Jika dikatakan di depan bahasa, maka segala sesuatu yang dikomunikasikan itu harus sesuai dengan struktur bahasa yang baik. Nah, itu akan sulit ya. Makanya pengetahuan gramatika ini dikatakan berada di dalam belakang bahasa. Artinya harus digunakan dengan baik hanya pada saat ketika diletakkan dalam bahasa tulisan. Kompetensi kebahasaan tidak sama dengan pemakaian bahasa.
Kompetensi kebahasaan bukanlah kemampuan untuk menyusun dan memakai kalimat, melainkan pengetahuan tentang kaidah-kaidah atau sistem kaidah. Dalam hal ini kita dapat memahami bahwa mengetahui pengetahuan sistem kaidah belum tentu sama atau jangan disamakan dengan kemampuan menggunakan kaidah bahasa tersebut dalam aktualisasi pemakaian bahasa pada situasi konkret. Masalah bagaimana menggunakan bahasa dalam aktualisasi konkret merupakan masalah performansi. Berarti maksudnya adalah untuk kompetensi kebahasaan ini adalah bagaimana kita mengenal sistem suatu bahasa. Bagaimana kita mempelajari nyatanya ya, untuk contoh konkretnya bagaimana kita mempelajari struktur bahasa tertentu tanpa kita kaitkan dengan kemampuan dari keterampilan berbahasa. Contohnya dalam mata kuliah grammar misalkan. Ketika kita mempelajari grammar Française, di sana kita mengenal banyak sekali kaidah dalam bahasa Prancis. Cukuplah kita mengisi isian atau menyesuaikan konjugasi dari verba bahasa Prancis. Nah, itu termasuk ke dalam kompetensi kebahasaan. Tetapi ketika kita dituntut harus menuliskan satu kalimat atau satu paragraf dengan kaidah bahasa Prancis, maka itu tidak lagi masuk ke dalam kompetensi kebahasaan karena sudah melibatkan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang harus dicapai untuk pembelajaran grammar ini. Maka dari itu, untuk contoh konkret aplikasi mata kuliah grammar ke dalam 4 keterampilan berbahasa masuk ke dalam masalah performansi. Sedangkan ketika kita cukup hanya melatih, mengisi latihan yang ada pada buku materi grammar, itu masuk ke dalam kompetensi kebahasaan. Di samping kompetensi kebahasaan, Chomsky juga mengemukakan performansi kebahasaan. Jika tadi kita sudah membahas seperti apa kompetensi kebahasaan, maka sekarang masuk ke dalam pembahasan mengenai performansinya. Dalam kenyataan yang aktual, performansi itu tidak sepenuhnya mencerminkan kompetensi kebahasaan. Dikemukakan oleh Chomsky bahwa dalam pemakaian bahasa secara konkret, banyak ditemukan penyimpangan kaidah, kekeliruan, namun semua itu masih dapat dipahami oleh pembicara, pendengar, karena mereka mempunyai kompetensi kebahasaan. Nah, di sini terlihat betul ya perbedaan atau letak perbedaan antara kompetensi dan performansi kebahasaan. Begini. Ketika kita sudah handal atau minimal menguasai dengan baik gramatika atau tata bahasa yang digunakan dalam bahasa Prancis, ketika kita sudah berhasil memahami minimal ya, memahami materi mengenai passé composé dalam grammar Française. Lalu ketika kita mendengarkan seseorang berbicara, locuteur natif parle quelque chose, locuteur natif berbicara sesuatu kepada kita atau kepada orang lain di mana kita berada di situ, kita pasti akan menangkap apa yang locuteur natif
dikatakan. Nah, itulah yang masuk ke dalam kompetensi kebahasaan. Jadi, meskipun kompetensi kebahasaan tidak dikaitkan dengan CO, PO, CE, dan PE, tetapi ketika kita sudah menguasai atau memahami materi dalam tata bahasa Prancis, maka itu akan menjadikan kita paham apa yang lokutor natif bicarakan. Oh, ini mengenai apa? Ini berada atau ini menggunakan waktu kapan? Apakah présent, passé composé, imparfait, seperti itu ya. Maka ketika performansi kebahasaan itu terjadi, ketika ada kegiatan berbicara yang dilakukan oleh seseorang dalam bahasa Perancis, mereka berbicara dalam waktu lampau atau menceritakan hal-hal pada waktu lampau dan ada kekeliruan, kita jadi mengetahui sebagai pembelajar grammaire française. Nah, itulah perbedaan antara performansi dan kompetensi. Kita bisa memfilter bahwa apa yang seseorang itu katakan untuk menceritakan waktu lampau itu salah, tidak sesuai dengan gramatika atau tata bahasa yang diajarkan oleh pengajar ketika membicarakan hal-hal lampau. Ada penggunaan passé composé. Nah, itu yang menjelaskan perbedaan antara performansi dan kompetensi kebahasaan. Karena memang pada performansi kebahasaan, baik COPO dan CEPE, itu pasti akan banyak ditemukan penyimpangan kaidah kekeliruan, tetapi masih dapat dipahami ketika kaidah kekeliruan itu dikatakan pada kegiatan berbicara, ya, jadi masih dapat dipahami. Kecuali ketika menulis itu harus menggunakan kaidah dengan baik, ya. Berkaitan dengan kompetensi ini, Chomsky mengemukakan konsep keberterimaan dan kegramatikalan. Keberterimaan mengacu pada bentuk-bentuk tuturan yang benar-benar alamiah dan dengan cepat dapat dipahami, tidak aneh, tidak asing, dan tidak janggal. Sedangkan kegramatikalan mengacu pada bentuk-bentuk tuturan yang apabila dilihat dari kaidah kebahasaan, yang bersangkutan ini tidak menyimpang. Masalah keberterimaan berkaitan dengan performansi kebahasaan, sedangkan kegramatikalan berkaitan dengan kompetensi kebahasaan. Nah, ini lebih jelas lagi ya perbedaan antara keduanya. Di mana pada performansi ini berkaitannya dengan keberterimaan. Jadi, keberterimaan ini mengacunya pada bentuk-bentuk tuturan yang dengan cepat dapat dipahami. Contohnya seperti tadi itu, khususnya dalam kegiatan berbicara, dalam keterampilan berbahasa berbicara, ya. Karena memang performansi ini kan berkaitan dengan 4 keterampilan berbahasa. Ada 2 perbedaan antara berbicara dan menulis, antara bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa tulis adalah bahasa yang paling kompleks karena melibatkan semua aspek gramatika yang berlaku pada bahasa tersebut, pada bahasa tertentu. Makanya, mengapa bahasa tulis dalam keterampilan berbahasa diletakkan menjadi keterampilan paling akhir? Karena karena diharapkan setelah semua pembelajar bahasa menguasai
keterampilan berbahasa, menyimak atau mendengarkan, kemudian berbicara dan membaca, barulah pembelajar tersebut dapat menerapkan semua kaidah bahasa yang dia peroleh dari ketiga kemampuan tadi, dituangkan ke dalam bahasa tulisan yang baik, benar, dan sesuai dengan kaidah bahasa atau EYD ya, dalam bahasa Indonesia, ejaan yang dibenarkan. Nah, keberterimaan di sini dalam kaitannya dengan performansi, pada bahasa lisan ini akan berbeda dengan bahasa tulisan. Jika seseorang berbicara, mengobrol lah ya pada dalam bahasa sehari-hari, contoh saja dalam bahasa Indonesia begini, lagi males, lagi mager. Apakah itu sesuai dengan kaidah bahasa? Tentu tidak ya. Lagi mager, mager apalagi ya, itu terlebih mager ini kan menggunakan singkatan yang seharusnya tidak digunakan pada bahasa tulisan. Itu tidak boleh ya, tidak diperbolehkan, tidak formal, menjadi tidak formal. Nah, dari formal dan informal ini justru hanya terdapat pada bahasa lisan, dan pada bahasa tulisan itu hanya ada bahasa yang formal sesuai dengan SPOK-nya ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, jadi pada bahasa lisan ini terdapat keberterimaan yang meskipun tidak formal, tidak menggunakan struktur bahasa yang baik, contohnya pada frasa lagi mager. Nah, ini terdapat keberterimaan. Jadi, meskipun tidak mengandung gramatikal yang baik, tetapi berterima, dapat dipahami baik oleh si pembicara maupun oleh si pendengar. Sedangkan pada kegramatikalan, dari judulnya saja kegramatikalan, berarti kan bahasa yang dihasilkan harus sesuai dengan kaidah struktur bahasa yang baik. Maka kebahasaan yang dihasilkan pun tidak boleh menyimpang. Nah, itu yang dimaksud dengan performansi dan kompetensi kebahasaan. Performansi berhubungan dengan keberterimaan, dan kompetensi ini berhubungan dengan kegramatikalan. Coba kita lihat contohnya pada berikut ini ya. Di sana sudah ada beberapa contoh kalimat ya. Ada 4 contoh kalimat. Yang pertama, Bapak membaca surat kabar di ruang tamu. Yang kedua, Sophia belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa lulus dalam ujian. Dari 2 kalimat pertama ini sudah terlihat jelas bahwa kalimat ini menggunakan kegramatikalan yang baik, kegramatikalan yang tinggi, tetapi juga keberterimaan yang tinggi, karena memang ketika suatu bahasa menggunakan kaidah bahasa, struktur bahasa yang baik, sudah pasti akan berterima, sudah pasti akan dapat dipahami dengan baik. Lalu kita lihat 2 kalimat yang ada di bawah ya. 1 kilo gula, 3 kilo tepung, dan setengah kilo mentega, Bu. Kemudian yang keempat, besok pagi jam 8 dari stasiun Turidik. Nah, ya, ini adalah kalimat tidak baku atau tidak formal karena biasa kita dengar atau kita temukan dalam bahasa sehari-hari ketika kita mengobrol dengan teman, dengan keluarga, kan tidak mungkin kita pakai bahasa yang formal sekali ya, kecuali dengan guru atau dosen. Nah, kedua kalimat yang terakhir ini menunjukkan kegramatikalan yang rendah, tetapi masih berterima karena kita paham maksudnya seperti apa. Meskipun kalau mau kita analisis berdasarkan analisa gramatikal, itu tidak betul ya.
Nah, jadi seperti ini contoh dari keberterimaan dan kegramatikalan. Selain kompetensi kebahasaan, ada juga kompetensi sosiolinguistik. Dalam studi linguistik, pendidikan dikenal salah satu disiplin ilmu sosiolinguistik. Objek kajian disiplin ilmu ini atau sosiolinguistik ini menekankan pada hubungan antara bahasa dan masyarakat. Sosiolinguistik menaruh perhatian pada kondisi masyarakat yang mempengaruhi penggunaan bahasa. Lebih lanjut, Holmes mengatakan bahwa sosiolinguistik digunakan untuk menjelaskan bagaimana orang berbicara secara berbeda dalam konteks sosial berbeda. Selain itu, sosiolinguistik juga memfokuskan pada pengidentifikasian fungsi sosial bahasa dan cara bahasa digunakan untuk menyampaikan makna sosial. Sosiolinguistik ditujukan untuk menginvestigasi hubungan bahasa dan masyarakat dengan tujuan pemahaman terhadap struktur bahasa dan fungsi bahasa dalam komunikasi. Jadi ketika kita sudah berbicara mengenai bahasa daerah, berbagai macam bahasa yang ditemukan dalam komunitas bahasa, contohnya dalam berbagai bahasa yang terdapat yang terdapat pada Indonesia ya di negara Indonesia itu sudah masuk ke dalam sosiolinguistik. Bagaimana bahasa itu digunakan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Lalu bagaimana pemahaman bahasa yang dihasilkan meskipun terdapat perbedaan budaya di antara masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, itu masuk ke dalam kajian sosiolinguistik ya. Berasal dari sosial dan linguistik. Lalu dileburkan menjadi satu, menghasilkan ilmu sosiolinguistik. Jadi kajian sosiolinguistik ini adalah varian penggunaan bahasa dalam masyarakat. Contohnya saja di Indonesia ini kan banyak sekali bahasa daerah ya. Saya berasal dari Indramayu dengan bahasa Jawa kasar ya, atau digunakan istilah Jawa Reang. Lalu berada di Semarang dengan Jawa yang halus sekali. Nah, itu meskipun ada roaming sedikit ketika mendengarkan orang-orang sekitar Semarang ini berbicara, tetapi masih dapat dipahami. Nah, itu masuk ke dalam konteks sosiolinguistik. Terkait dengan pembelajaran dan pengajaran bahasa, ada 3 pandangan konseptual yang diajukan Kumaravathivelu, yaitu bahasa sebagai sistem, bahasa sebagai wacana, dan bahasa sebagai ideologi. Bahasa sebagai sistem ini terdiri dari sistem fonologi yang berkaitan dengan pola suara, sistem semantik yang berkaitan dengan kata-kata, dan sistem sintaksis yang berhubungan dengan aturan tata bahasa. Bahasa sebagai sistem itu berarti sesuai seperti pembahasan yang ada pada gramatikal ya. Kita mempelajari bagaimana bahasa itu dibunyikan, bagaimana bahasa itu diujarkan. Itu masuk ke dalam kajian fonologi ya. Lalu kita juga mempelajari bagaimana bahasa itu dibentuk.
bukan dibentuk ya, maksudnya bagaimana bahasa itu diletakkan sesuai dengan penempatannya. Bagaimana kita menghasilkan suatu kalimat, khususnya dalam bahasa asing. Nah, itu masuk ke dalam kajian sintaksis yang mengatur hubungan aturan tata bahasa. Lalu bahasa sebagai wacana mengacu pada contoh bahasa lisan atau tulis yang memiliki hubungan internal bentuk dan makna dan berhubungan secara koheren dengan fungsi komunikatif eksternal dan tujuan yang diberikan lawan bicara. Jadi bahasa sebagai wacana ini, kita kenal wacana ini kan seperti bacaan ya, bacaan yang tertulis yang menjelaskan suatu peristiwa ya, yang biasa kita temukan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Lalu bahasa sebagai wacana ini mengacu pada contoh bahasa lisan atau tulis ya, yang memiliki hubungan bentuk dan maknanya dengan fungsi komunikatif eksternal dan tujuan yang diberikan lawan bicara. Maksudnya adalah contoh dalam percakapan sehari-hari, ketika kita memiliki wacana, besok kita berlibur yuk. Nah, dari wacana lisan ya, wacana lisan tersebut itu terjadi hubungan internal bentuk dan makna. Maksudnya bentuk dan makna itu kita berlibur yuk, itu kan merupakan suatu ajakan dan juga maknanya mengajak berlibur. Dengan fungsi komunikatif eksternal dan tujuan yang diberikan lawan bicara. Jadi dari besok kita berlibur yuk, itu sudah sangat komunikatif sekali untuk mengajak melawan bicaranya ikut berlibur. Jadi memang bahasa wacana ini adalah baik yang tulisan maupun yang lisan. Yang tulisan ini contohnya dalam teks-teks yang sering kita temukan ketika belajar bahasa Indonesia, itu juga memiliki bentuk dan makna yang difungsikan sebagai fungsi yang komunikatif. Jadi dari bacaan tersebut menghasilkan suatu ajakan atau suatu pengaruh kepada si pembacanya. Nah, ini ya yang dikatakan sebagai bahasa sebagai wacana. Lalu yang terakhir ada bahasa sebagai ideologi yang merujuk pada kekuasaan dan dominasi. Ideologi bahasa mewakili persepsi bahasa dan wacana yang dibangun untuk kepentingan kelompok sosial atau budaya tertentu. Di Indonesia, ideologi bahasanya ini tentunya adalah bahasa Indonesia yang memang persepsinya atau digunakan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa persatuan yang meskipun kita ini terdiri dari beragam budaya dan memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi untuk menghasilkan bahasa yang sama, untuk menghasilkan pemahaman yang sama, itu harus atau digunakanlah bahasa Indonesia. Selanjutnya dalam buku Understanding Language Teaching, karya Kumara Fadivelu dikenal dua istilah yang berkaitan dengan pengajaran bahasa, yaitu komponen kompetensi dan area pengetahuan. Kedua istilah itu menyebutkan sosiolinguistik sebagai sebuah kompetensi dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik ataupun guru dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Mari kita lihat maksudnya apa sih kompetensi dan area pengetahuan ini. Nah, Kanal melalui Kumara Fadivelu memberi pengertian kompetensi sosiolinguistik sebagai pengetahuan tentang sejauh mana ujaran-ujaran diproduksi dan dipahami dengan tepat dalam konteks sosiolinguistik,
berbeda bergantung pada faktor kontekstual seperti partisipan, tujuan interaksi, dan norma-norma atau konveksi interaksi. Jadi bisa kita anggap seperti ini, komponen kompetensi itu ada komponen kemampuan yang bisa kita hubungkan dengan 4 keterampilan berbahasa, sedangkan area pengetahuannya adalah pengetahuan kita tentang bahasa tertentu yang dihubungkan dengan keterampilan berbahasa. Jadi memang keterampilan berbahasa juga pengetahuan kebahasaan itu memang dibutuhkan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Balik lagi ketika kita membahas mengenai kompetensi dan performansi kebahasaan sebelumnya. Kompetensi dan performansi ini merupakan dua hal yang tidak bisa dicampur adukan atau berbeda ya, tetapi keduanya dibutuhkan dalam pembelajaran bahasa. Nah, ini sama juga halnya dengan komponen kompetensi dan area pengetahuan. Hanya saja sekarang yang kita bahas adalah kompetensi sosiolinguistik, sedangkan yang tadi adalah kompetensi kebahasaan. Nah, dalam kompetensi sosiolinguistik, komponen dan pengetahuan ini berguna untuk mengetahui sejauh mana ujaran-ujaran diproduksi dan dipahami dalam konteks sosial yang bergantung pada faktor konteks. Seperti yang berbicara itu siapa, berasal dari budaya apa, tujuannya untuk apa, kalimat yang dibicarakan itu, dan norma-norma yang berlaku pada bahasa tersebut itu seperti apa. Nah, jadi komponen kompetensi dan pengetahuannya ini disesuaikan dengan konteks sosial. Selain itu, kompetensi dan pengetahuan sosiolinguistik juga menekankan bagaimana ujaran-ujaran atau kalimat dan teks terkait dengan tujuan komunikatif pengguna bahasa dan fitur penggunaan pengaturan bahasa. Jadi komponen kompetensi dan pengetahuan sosiolinguistik ini ya memang berkaitan dengan konteks sosial, bagaimana kalimat atau teks tersebut dikaitkan dengan tujuan komunikatif pengguna bahasa dan fitur penggunaan pengaturan bahasa. Disesuaikan dengan konteks sosial itu, bagaimana bahasa itu atau kalimat tersebut diucapkan oleh seseorang dengan pengaruh budaya apa ya, lalu bagaimana sih kalimat tersebut diujarkan, apakah sudah sesuai dengan pengaturan bahasanya. Contohnya, ketika kita sebagai seorang pengguna bahasa Indonesia dengan latar belakang budaya yang bervariasi, misalkan bahasa Jawa ya yang sudah melekat pada diri kita sebagai seseorang yang lahir di lingkup budaya Jawa, lalu mempelajari bahasa Perancis, tentunya kalimat yang dihasilkan itu tidak terlepas dari pengaruh budaya kita. Contohnya ketika kita mengucapkan huruf V. V itu dalam bahasa Perancis itu kan terdapat campuran pelafalan antara huruf F dan B. V menjadi bergetar ya, tidak V. V dalam bahasa Indonesia itu kan mudah sekali. Sedangkan V dalam bahasa Prancis itu ada penekanan huruf B-nya. Nah, tidak jarang saya juga mendengar belajar bahasa Prancis atau pengajar bahasa Prancis yang lekat sekali logat Jawanya itu ketika mengucapkan huruf V menjadi
B. Seperti pada kata vous menjadi bu, vous, bu, kemudian voir, boire. Nah, itulah yang dimaksud dengan konteks sosialnya, bagaimana ujaran tersebut diujarkan sesuai dengan tujuan komunikatif pengguna bahasa dan fitur pengaturan bahasanya. Nah, jika sudah begitu, itu bisa dianalisis sesuai dengan ilmu sosiolinguistik ya. Kenapa sih orang tersebut ngomong V dalam bahasa Prancis menjadi B? Padahal kenyataannya karena memang seseorang tersebut tumbuh di lingkungan budaya Jawa yang sangat lekat sehingga ujaran yang dihasilkan itu tidak netral. Nah, pengetahuan-pengetahuan seperti pengetahuan dialek, variasi, register, ekspresi idiomatik, dan bentuk ujaran seperti V tadi itu masuk ke dalam logat ya. Logat itu adalah dialek atau variasi. Ini dibutuhkan untuk mencapai kompetensi sosiolinguistik. Jika dikaitkan dengan tujuan interaksi pada lawan tutur yang khusus, kompetensi ini memberikan pengetahuan kapan untuk berbicara dan kapan untuk diam dalam situasi tertentu. Nah, melalui kompetensi sosiolinguistik ini kita jadi paham karena lawan bicara kita ini kan bervariasi ya, dipengaruhi dari berbagai latar belakang budaya. Kita tahu cara menempatkan kalimat seperti apa yang pantas dan tidak untuk diujarkan. Contohnya pada pengetahuan bagaimana berbicara yang sesuai dengan konteks formal dan informal. Kalau formal ini kan dikaitkan dengan se vous voyez. Sedangkan informal dikaitkan dengan secucuaye. Kapan kita pantas untuk mengucapkan atau menggunakan bahasa formal dan informal. Nah, ini masuk ke dalam konteks sosial, kompetensi sosial. Lalu pada akhirnya kompetensi sosiolinguistik ini menekankan kepada guru bagaimana menggunakan bahasa untuk fungsi berbeda. Karena tidak mungkin kan guru itu sebagai seseorang yang menjadi panutan untuk siswanya menggunakan bahasa gaul ketika mengajar. Jadi guru juga harus tahu penempatan bahasanya juga dalam fungsi yang berbeda ya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika mengajar, ketika meminta siswa untuk melakukan penugasan, mengajarkan bahasa kepada penutur asing, memilih bahan ajar, metode yang tepat untuk mengajarkan bahasa sesuai dengan karakteristik siswa. Selain itu, kompetensi linguistik juga jika dikaitkan dengan capaian siswa atau akhir dari pembelajaran, siswa ini diharapkan mampu berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan konteks sosial tertentu. Artinya siswa ini harus komunikatif ya. Siswa juga dituntut harus dapat berbahasa secara positif dalam kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Jadi siswa itu jangan sampai mengundang kontroversial ya, seperti yang banyak kita temukan dalam media sosial tahun-tahun belakangan ini semenjak munculnya aplikasi TikTok, juga integrasinya TikTok ke Instagram ataupun Facebook itu kan banyak berisi konten-konten yang tidak pantas untuk diunggah ya. Nah ini di sini kompetensi sosiolinguistik mampu memfilter, mampu mengajak atau mengupayakan siswa ini untuk berbahasa yang baik,
dalam kondisi masyarakat Indonesia yang beragam ya, karena tidak semua itu akan menerima apa yang kita bicarakan. Karena contoh saja begini, saya pernah tinggal di Kendari. Menurut saya orang Kendari ini sama seperti orang Korea, mereka berbicara seperti marah-marah ya. Nah, begitu. Tetapi sebenarnya apa yang mereka bicarakan itu sopan, tidak mengundang amarah juga pada si lawan bicara. Maka untuk meminimalisir kesalahpahaman, orang Kendari juga kepada orang pendatang yang berada di sana, mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, inilah contoh bagaimana berbahasa yang positif dalam kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Kompetensi berikutnya adalah kompetensi pragmatik, ya. Sebagai tataran terbaru dalam linguistik, pragmatik merupakan tataran yang turut memperhitungkan manusia sebagai pengguna bahasa. Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi. Morris, sebagai pencetus pertama bidang pragmatik, mengungkapkan bahwa pragmatik adalah cabang semiotik yang mempelajari relasi, tanda, dan penafsirannya. Begini, ketika kita berbicara mengenai sosiolinguistik itu kan bagaimana sih kita menelaah atau mengkaji hubungan bahasa antar pengguna bahasanya. Jadi yang ditekankan adalah hubungannya, konteks sosialnya. Sedangkan pada pragmatik ini yang ditekankan adalah si pengguna bahasanya. Bagaimana si pengguna bahasa itu mengujarkan atau menuliskan suatu bahasa. Jadi pragmatik akan mempelajari relasi tanda dan makna dari ujaran tersebut. Nah, pragmatik ini berbeda dengan semantik ya. Semantik itu menganalisis makna setiap ujaran, minimal dari suatu kata ya. Sedangkan pragmatik ini menganalisis tanda dan makna dari ujaran secara umum yang dihasilkan oleh pengguna bahasa. Bagaimana sih contohnya? Coba kita lihat pada kalimat di bawah ini. Di sana sudah ada contoh kalimat bisa menutupkan pintu itu. Nah, kalau kita pakai kalimat ini dalam bahasa sehari-hari, bisa nggak nutupin pintu itu? Tolong dong tutupin pintu itu. Nah, itu kan satu contoh kalimat interrogatif ya, bisa nutupin pintu enggak? Itu adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Tetapi kalimat tanya ini bukan dimaksudkan untuk menanyakan apakah orang yang kita ajak bicara itu mampu atau tidak menutup pintu itu. Maksudnya saking kuatnya atau tidak sampai si lawan bicara yang kita ajak bicara itu bisa menutup pintu. Bukan seperti itu ya. Jadi maksudnya adalah kalimat perintah secara halus, secara tidak langsung, secara sopan. Maaf, bisa tolong tutup pintu itu tidak? Maksudnya sih perintah ya, maksudnya sih tolong dong tutupin pintu itu, tapi kan kalimat yang disampaikan itu kalimat perintah yang tidak langsung atau kalimat halus lah ya. Nah, jadi itulah fungsi dari pragmatik. Bagaimana sih kalimat itu diujarkan? Apakah sesuai dengan tandanya atau tidak? Nah, dalam kalimat bisa menutupkan pintu itu kan tandanya berupa kalimat interrogatif, tetapi nyatanya makna yang dihasilkan adalah kalimat perintah. Lalu bandingkan dengan kalimat yang kedua, tutup pintu itu. Nah, tutup pintu ini adalah kalimat perintah secara langsung ya. Jadi sudah
kelihatan maksudnya seperti apa. Tutup pintu itu, langsung ditutup. Sedangkan bisa nutupin pintu itu enggak. Nah, itu kan halus sekali ya. Jadi ya antara dua kalimat ini terdapat perbedaan. Dengan mengamati bentuk suatu perintah menggunakan konstruksi imperatif pada kalimat tutup pintu itu, dan kapan perintah itu menggunakan konstruksi interrogatif pada kalimat di atas, maka akan terlihat perbedaan yang berhubungan dengan siapa dan kepada siapa kalimat tersebut diucapkan. Mari kita lihat sekali lagi. Bisa nutup pintu itu enggak? Nah, ini biasanya kita ucapkan pada seseorang yang tidak kita kenal. Nah, kalau sudah kita tidak kenal, itu kan biasanya berhubungan dengan bahasa formal. Bahasa yang sopan. Coba kalau orang yang kita tidak kenal, minimal dosen, tidak mungkin kita suruh dosen nutup pintu ya. Makanya kita gunakan kalimat perintah tidak langsung. Sedangkan pada kalimat tutup pintu itu, ini sudah pasti orang yang kita suruh kenal ya. Misalkan saya ke anak saya atau kalian ke teman kalian. Sudah pasti kalian berani mengucapkan kalimat ini. Nah, pragmatik mengkaji kedua hal ini berhubungan dengan perbedaan antara siapa dan kepada siapa kalimat tersebut diucapkan. Konteks menjadi patokan utama dalam analisis pragmatik, sehingga dalam analisis pragmatik dibahas tentang hal-hal sebagai berikut. 1. Suatu satuan lingual dapat dipakai untuk mengungkapkan sejumlah fungsi di dalam komunikatif. 2. Suatu fungsi komunikatif tertentu dapat diungkapkan dengan sejumlah satuan lingual. Jadi, kedua konteks ini saling berhubungan ya. Suatu satuan lingual itu kita anggap sebagai kata ya, contohnya kata. Dari kata baca misalkan. Baca ini sudah mengandung fungsi yang komunikatif. Coba kita katakan baca kepada orang lain. Baca. Nah, pasti orang lain akan menyangkanya bahwa kata yang kita ucapkan itu adalah perintah, bahwa orang lain itu menganggap bahwa dia harus membaca sesuatu. Nah, itu kan sudah mengandung fungsi yang komunikatif. Sebaliknya, fungsi yang komunikatif ini dapat diungkapkan melalui sejumlah satuan lingual. Ya, tadi itu, fungsi komunikatif ini bisa diungkapkan melalui kata baca, di mana baca ini adalah satuan lingual. Dalam ranah sintaksis, nah tadi pragmatik ya, sekarang kita masuk ke sintaksis. Seperti dikemukakan oleh Yule, dipelajari bagaimana hubungan antar bentuk linguistis, bagaimana bentuk-bentuk tersebut dirangkai dalam kalimat, dan bagaimana rangkaian tersebut dapat dinyatakan well-formed secara gramatikal. Secara umum, sintaksis tidak mempersoalkan baik makna yang ditunjuknya maupun pengguna bahasanya, sehingga bentuk seperti kucing menyapu halaman, meskipun tidak empiris ya, tidak betul ini, tetapi dapat dinyatakan apik secara sintaksis. Jadi sintaksis ini adalah kajian linguistik yang mempelajari hubungan antar bentuk linguistik. Hanya hubungan antar bentuknya saja ya, bukan maknanya, bukan konteksnya. Jadi melibatkan bagaimana sih penempatan kata itu ditempatkan dengan baik ya. Meneliti dimulai dari kata, frasa, klausa, dan wacana, dan yang terlebih lagi itu ada paragraf ya. Jadi sintaksis itu meliputi bentuk-bentuk yang tadi itu. Jadi meskipun ada kalimat kucing menyapu halaman, asalkan bentuknya benar, kucing diletakkan sebagai subjek, menyapu diletakkan sebagai objek, menyapu diletakkan sebagai predikat,
halaman diletakkan sebagai objek, nah itu sudah betul ya. Secara sintaksis, sintaksis tidak melihat maknanya. Lain halnya kalau kita kaji secara semantik, sudah pasti ini salah, masa iya ada kucing menyapu halaman. Nah, jadi sintaksis itu hanya menelaah bentuknya saja. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan utama antara sintaksis dan pragmatik sekaligus menyatakan pentingnya studi pragmatik dalam linguistik terletak pada makna ujaran dan pada pengguna bahasa. Pragmatik ini kan selain menelaah bagaimana ujaran itu diujarkan, dia juga menelaah maknanya. Sedangkan sintaksis itu tidak melibatkan makna ya. Nah, lalu berikutnya makna dalam semantik dan pragmatik. Untuk menjelaskan fenomena pemakaian bahasa sehari-hari di samping sintaksis dan semantik, dibutuhkan juga pragmatik yang mengkaji hubungan antara struktur yang digunakan penutur, makna apa yang dituturkan, dan maksud dari tuturan. Tadi kan sudah dikatakan, pragmatik ini berbeda dengan semantik, tetapi keduanya dapat saling melengkapi. Kalau pragmatik ini menelaah makna ujaran dan pengguna bahasanya, jadi bagaimana sih pengguna bahasa itu mengujarkan sesuatu. Nah, pragmatik itu menelaah makna dari kegiatan tersebut. Sedangkan semantik itu menelaah makna yang terdapat dari setiap ujaran minimal kata. Semantik ini berlaku pada makna kata, kalimat, dan seterusnya. Hanya pada makna leksikalnya saja ya, tidak menelaah makna itu dihasilkan oleh pengguna bahasanya. Jadi ketika kita sudah melakukan analisis semantik, menganalisis suatu kata, klausa, frasa, dan seterusnya, dan ketika dihubungkan dengan pragmatik, maka makna yang dihasilkan bukan makna per kata lagi, melainkan makna yang dihasilkan oleh si pembicara, lalu apa yang dibicarakan dan maksudnya itu seperti apa. Nah, itu jika dilakukan analisis pragmatik ya. Nah, semantik sendiri ini kan mengkaji makna ujaran yang dituturkan, sedangkan pragmatik mengkaji makna ujaran yang terkomunikasikan atau dikomunikasikan. Jadi terlihat ya perbedaannya. Makna ujaran yang dituturkan itu ya baik lisan maupun tulisan. Jadi semantik itu hanya melihat ujarannya saja, katanya saja, kalimatnya saja. Sedangkan pragmatik itu melihat maksud dari kalimat tersebut diucapkan. Maksud dari komunikasi itu ya. Jadi pragmatik ini lebih luas bahasannya dibandingkan dengan semantik. Memang untuk mengerti betul objek kajian linguistik dimulai dari yang pertama itu adalah tadi sosiolinguistik, kemudian pragmatik, sintaksis, dan semantik ini dibutuhkan pembahasan lebih dalam mengenai pelajaran atau perkuliahan linguistik ya. Di sana itu kan dijelaskan secara detail contoh masing-masing yang terdapat pada objek kajian linguistik. Tetapi di sini kita cukup mengenalnya saja ya. Kemudian secara umum
dapat disimpulkan bahwa kaitan antara pragmatik dan pengajaran bahasa adalah dalam hal kompetensi komunikatif yang mencakup 3 macam kompetensi lain. Selain kompetensi gramatikal, kompetensi sosiolinguistik, dan kompetensi wacana yang berkaitan dengan kemampuan untuk menuangkan gagasan secara baik, dan kompetensi strategik yang berkaitan dengan kemampuan pengungkapan gagasan melalui beragam gaya yang berlaku khusus dalam setiap bahasa. Jadi pada intinya setelah kita memahami kompetensi kebahasaan, di mana kompetensi kebahasaan ini berbeda dengan performansi kebahasaan, lalu ada kompetensi sosiolinguistik, di mana kompetensi sosiolinguistik ini juga membahas kompetensi wacana, yang berkaitan dengan kompetensi gramatikal pada kompetensi kebahasaan. Sedangkan pragmatik ini membahas segala hal kompetensi yang komunikatif, ya, sangat kompleks. Di mana dari pragmatik kita dapat melihat maksud dari ujaran yang komunikatif tersebut dihasilkan. Baik, sekali lagi, untuk dapat memahami dengan baik, silahkan dilihat video ini dengan seksama dan juga dibaca kembali materi yang sudah saya berikan di Elena. À la semaine prochaine.